Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Perkenalkan, saya Intan Riswan Putri, mahasiswi dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang influenza. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu influenza? Ya, Ya, boleh Pak. influenza adalah flu yang terjadi karena virus. Ya, betul. Jadi, biar saya jelaskan pengertiannya. Pengertian influenza atau yang lebih sering dikenal flu dalam mungkin di masyarakat sekitar lebih terkenalnya flu ya. Nah, penyakit ini merupakan penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus yang bernama influenza. Virus influenza ini ada virus A, B, dan C. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia dan menyebabkan kematian. Maka dari itu, penyakit ini juga tidak boleh dianggap sepele dan harus ada perhatian khusus ya terkait penyakit ini. Jadi nama influenza pertama kali digunakan oleh orang Italia pada abad ke-18 yang mengatakan penyakit ini sebagai the influence of heavenly bodies. Nah, kemudian setelah pengertiannya, apakah ada yang tahu apa penyebab virus influenza? Karena debu, mungkin karena cuaca. Ya, biar saya jelaskan ya teman-teman. Jadi penyebab virus influenza ini merupakan virus yang kompleks dan terus-menerus berubah. Jadi struktur fisik virus ini cenderung mengalami perubahan kecil pada antigen permukaan selama fase replikasi yang dapat menyebabkan virus ini menginvasi sistem kekebalan. Hal ini menjelaskan bahwa seseorang yang sudah pernah mengalami virus ini atau terjangkit virus ini, dia akan mengalami atau kembali terinfeksi lagi di tahun berikutnya, seperti itu teman-teman. Jadi virus influenza digolongkan dalam kelompok virus RNA atau ribonukleik acid dan dibagi atas 3 tipe, yaitu tipe tadi A, B, dan C. Virus dengan tipe A dan B bisa menyebabkan epidemik, khususnya saat musim salju di negara dengan 4 musim atau di negara kita mungkin musim hujan ya. Sedangkan virus influenza tipe C hanya menyebabkan masalah pernapasan yang ringan, jadi tidak parah. Kemudian selanjutnya kita ke faktor risikonya ya. Jadi faktor risiko siapa saja yang bisa terjangkit ya. Jawabannya di sini, virus ini bisa menjangkit siapa saja, terutama jika itu terjadi dalam suatu komunitas seperti kantor, keluarga, sekolahan, asrama, atau seperti di lingkungan kosan seperti kita ini ya teman-teman. Ini bisa terjadi karena virus influenza ini cara penularannya sangat mudah. Jadi terutama melalui cairan, apalagi cairan droplet atau ketika kita berbicara atau melalui hembusan napas kita. Jadi penyakit ini mudah menular kepada siapa saja, apalagi jika kita berada di ruangan yang sama dengan penderita virus ini, seperti di ruangan tertutup, ruangan ber-AC, apalagi ruangan yang lembab dan tidak mendapat sinar matahari yang cukup. Nah, namun demikian ada kelompok orang yang disebut berisiko tinggi mengalami atau terjangkit virus ini, seperti penderita penyakit paru menahun, seperti asma, emfisema, bronkitis kronik, kemudian penderita penyakit jantung, penyakit kencing manis atau disebutnya diabetes ya. Kemudian penyakit ginjal kronik, dan penderita anemia berat, mempunyai penyakit atau sedang menjalani terapi untuk menekan kekebalan tubuh. Kemudian bisa yang lansia itu termasuk beresiko tinggi terjangkit virus influenza ini. Kemudian tanda dan gejalanya, apakah sudah ada yang tahu tanda dan gejalanya bagaimana? bersin-bersin Ya, bisa termasuk itu.
panas tubuh, Ya. Suhu tubuh tinggi. Suhu tubuh tinggi melebihi 36 derajat Celcius. Ya betul sekali Kak. Jadi tanda-tanda gejalanya itu diantaranya demam mendadak dan mobil seperti yang tadi Kakak katakan ya, dan kemudian sakit kepala, batuk dan pilek, bersin-bersin, dan badan terasa lemah dan letih. Jadi otot atau sendi, otot atau sendi ini bisa dirasakan berhari-hari, bisa selama 3 sampai 7 hari. Dan jika penyakit ini bertambah berat, dalam seperti atas akan berganti dengan gejala penyakit saluran pernapasan, batuk, sakit panas, pilek, dan sakit tenggorokan. Kadang-kadang juga disertai gejala sakit perut, mual dan muntah. Pada pemeriksaan fisik terlihat muka kemerahan, atau dalam bahasa Sundanya disebutnya gejala ya. Ya. Mata kemerahan atau berair serta kegelisahan ini atau leher yang dapat teraba atau ada benjolan seperti pemekar. Kemudian ada komplikasinya. Untuk anak-anak dan orang dewasa, influenza ini penyakitnya bisa sembuh atau cepat sembuh dengan sendirinya. Biasanya dalam 1 minggu juga bisa sembuh dengan sendirinya. Namun untuk orang yang tidak sehat atau daya tahan tubuhnya lemah atau sedang menurun, influenza bisa berakibat fatal. Tanda-tanda yang saya sebutkan tadi bisa menjadi sangat parah dan mungkin terjadi komplikasi seperti pneumonia, sinusitis, dan radang dalam telinga. Kebanyakan komplikasi adalah infeksi kuman karena daya tahan tubuh menjadi menurun untuk melawan kuman-kuman yang masuk. Kemudian pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus influenza ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu minta vaksin dulu. Bagi yang sudah uzur dianjurkan untuk mendapatkan suntikan vaksin flu selama musim flu datang atau ketika flu ini sedang marak-maraknya menular gitu ya. Kemudian cara pencegahan yang kedua yaitu jauhi diri dari paparan dingin. Nah, orang barat menjuluki paparan dingin itu sebagai heat cool atau artinya itu terpapar dingin. Memang semakin lama dan semakin tubuh terpapar serba dingin, seperti dingin di sini itu seperti udara atau air mandi, ruangan yang ber-AC, minuman dingin atau angin. Jadi semakin lemah ketahanan tubuh kita, jadi kita semakin rentan terjangkit virus ini. Kita tahu bibit penyakit ini harus mengandalkan daya tahan tubuh. Hanya bisa dilawan dengan mengandalkan daya tahan tubuh, maka dari itu kita harus menjaga kekebalan atau daya tahan tubuh kita. Berkuat tubuh dengan beristirahat dan makan dengan menu yang bergizi. Selama musim hujan, tubuh diperkuat ketahanannya. Selain dengan cara menghangatkan tubuh, cara menghangatkan tubuh ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya minum air hangat, mandi dengan air hangat, atau balur obat gosong seperti minyak. Kemudian hindari pergi ke tempat-tempat ramai selagi musim hujan. Dan banyak orang yang sedang sakit flu ini, jadi sebaiknya tidak berpergian ke tempat-tempat keramaian kalau tidak perlu atau tidak urgent. Sebaiknya hindari ke tempat yang ramai seperti itu. Kemudian kurangi rokok. Untuk yang ini berpotensi menurunkan ketahanan tubuh dan dapat melukai selaput banjir saluran napas sehingga menjadikan saluran napas lebih rentan dimasuki virus. Kemudian untuk yang tidak merokok juga harus menghindari ruangan yang berasap rokok atau menjauhi orang-orang perokok. Kemudian yang kita tahu hal ini sangat penting, yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu sangat penting diterapkan, apalagi untuk menghindari terpaparnya virus influenza ini. Kemudian disarankan untuk kita sering membersihkan lubang hidung, apalagi setelah pulang bepergian.
terutama setelah habis berkendara. Nah itu karena banyak debu-debu yang menempel di hidung kita. Kemudian disarankan untuk berkumur-kumur, apalagi sebelum tidur, dan kemudian rajin menyikat gigi dan menjaga kebersihan mulut. Mulut ini selain dengan cara menyikat gigi dengan odol atau bahan yang ada di toko atau yang harus kita beli, ada cara lain, yaitu dengan cara alternatif seperti menggunakan daun sirih. Nah, ada yang tahu nggak daun sirih, tentang cara membersihkan mulut dengan daun sirih itu? Direbus. Nah ya, caranya itu dengan cara direbus. Akhirnya dipakai untuk kumur-kumur. Iya, dan setelah itu air rebusannya digunakan untuk berkumur-kumur. Kemudian cara yang selanjutnya kita dapat melakukan olah napas. Cara melakukan olah napas ini kita lebih banyak menghirup udara segar di ruangan yang terbuka. Jadi daya tahan tubuh memerlukan asupan oksigen yang cukup. Dan dengan cara olah napas ini paru-paru dapat melatih paru-paru atau membubarkan paru-paru kita. Jadi paru-paru pun akan lebih kuat untuk menangkap berbagai macam virus atau penyakit yang ingin masuk ke dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus cukup tidur dan tidak bergadang. Nah, ini merupakan suatu tantangan untuk kita ya teman-teman, apalagi untuk remaja di zaman sekarang ini dengan ini tontonan televisi, kemudian HP, dan dengan kemajuan internet sekarang ini banyak remaja-remaja seperti kita malah menjadi bergadang dan kurang tidur. Nah, seperti itu tidak boleh seharusnya, karena dengan bergadang seperti itu dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kita lebih mudah terjangkit oleh virus, terutama virus influenza ini. Biasanya kan orang-orang seperti kita ini ketika mengalami flu itu suka menggunakan obat warung ya. Ya. Nah, jika flu ini terlanjur berat, kemudian mengkonsumsi obat warung tidak mempan, kemudian ciri-cirinya sudah semakin parah seperti lendir yang semula bening encer sudah berubah menjadi kental dan berwarna, misalkan jadi berwarna kuning atau kuning kehijauan ya. Nah, itu berarti flu itu sudah ditunggangi oleh bibit penyakit lain. Inilah saatnya obat flu yang perlu didampingi oleh antibiotik. Nah, kemudian ada perawatan dan pengobatannya. Selain obat-obatan yang dibeli dari apotek atau obat dokter, di sini saya akan menyarankan ada beberapa cara yang lebih aman atau bisa dengan mudah kita buat sendiri di rumah. Jadi yang pertama itu dengan cara menggunakan air garam. Jadi cara membuat air garam ini, yang pertama siapkan air hangat dan garam. Kemudian garam dilarutkan dengan air hangat dan digunakan untuk berkumur seperti tadi air sirih itu ya. Nah, dengan air garam ini dapat mengeluarkan cairan yang membuat tenggorokan bengkak sekaligus dapat mematikan kuman yang ada di mulut kita. Kemudian dengan cara penguapan pilek, biasanya terjadi saat cuaca dingin, karena itu menguapkan saluran pernapasan dapat membantu angin dingin keluar dari tubuh. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu caranya. Cara membuat uap ini cukup rebus daun mint atau rosemary dan hirup uapnya segera. Jadi bikin daunnya itu di air hangat, dicelupkan di air hangat, kemudian membuat uap ini juga bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu kita dapat membuat dari air hangat yang dicampur dengan minyak kayu putih. Kemudian air hangat itu bisa ditempatkan di wadah yang cukup besar, misalkan di dalam baskom, mungkin jika ada di rumah. Nah, itu kita juga bisa meminum air rempah pedas, contohnya seperti jahe merah,
dan minuman jamu-jamu yang hangat untuk tenggorokan itu dapat meringankan gejala influenza ini. Kemudian bawang putih mentah yang kaya dengan antioksidan yang mendukung sistem imun ini juga bagus untuk dikonsumsi banyak, mengonsumsi buah-buahan atau minuman yang mengandung vitamin C, seperti kalau di di apotek mungkin ada tablet vitamin C yang dapat kita beli, dan ada juga minuman yang sudah siap diminum yang mengandung banyak vitamin C, itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian ada yang lebih sederhana, yaitu dengan mengonsumsi sup ayam. Ini mungkin kita bisa lakukan dengan mudah dengan resep orang tua. Nah, sup ayam ini dapat mengurangi inflamasi dan mempercepat jalannya lendir. Untuk hasil terbaik bisa ditambahkan dengan sayur-sayuran, dengan contohnya wortel, bawang merah, dan seledri. Jadi intinya perbanyak makan makanan yang sehat dan bergizi yang mengandung banyak vitamin, yang mengandung banyak vitamin dan protein yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Dan jika gejala influenza ini tidak kunjung mereda atau malah semakin parah, dianjurkan untuk kita mengkonsultasikan ke dokter. Nah, sebelum penyuluhan ini ditutup, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Boleh. kalau pilek itu teh kan kenapa suka jadi batuk gitu? Suka jadi ada lendir di tenggorokan. Jadi kenapa saat flu itu mungkin jadi banyak lendir ya? Ya, di tenggorokan. Nah, itu setahu saya karena tenggorokan kita mengalami peradangan dan jadi menghasilkan lendir yang berlebihan, dan dari banyaknya dahak yang diproduksi itu kemudian menyebabkan batuk. Batuk-batuk itu kemudian dapat mengembangkan dahak. Sudah cukup Kak? Cukup banget. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dan mendengarkan penyuluhan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.